bertemu kembali anak-anak semua pada materi kali ini. Pada materi yang pertama, saya akan memperdalam materi tentang materi insert object. Ya, jadi untuk materi semester 1 nanti ada dua, ya. Ada dua yang utama, yaitu perangkat lunak pengolah kata dan perangkat lunak pengolah angka. Ini saya jelaskan bagi anak-anak yang mengerjakan tugas. Kalau materinya perangkat lunak pengolah kata, berarti aplikasi yang digunakan adalah contoh Microsoft Word. Kalau yang di komputer, kemudian ada WPS Office yang open source. Kalau yang ada di HP kalian, nanti kalian bisa menggunakan Smart Office. Jadi kalian bisa menginstal di HP kalian, itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa kalian pasang. Nah, ini contohnya seperti Microsoft Office, ya. Kemudian ada WPS Office, kemudian ada Smart Office, ada Microsoft Lens, Office Reader, dan sebagainya. Atau kemudian juga kamu nanti di bab berikutnya ada penggunaan Google Doc. Itu adalah sama dengan Microsoft Word. Oke, langsung saja untuk penjelasannya kalian perhatikan. Di materi insert object itu ada 7 bagian yang akan kita perdalam, yaitu ada bagian group text, group tables, group illustration, group links, group header and footer, group tag, kemudian yang terakhir adalah group symbols. Tidak semua bagian ini sering kita gunakan, tapi kalian harus tahu fungsi-fungsinya. Ya, jadi nanti untuk praktek kalian di rumah maupun untuk ulangan nanti kalian pelajari. Ya, semuanya lengkap ada di PowerPoint ini. Nanti bisa kalian download di website atau media e-learning yang sudah kalian ikuti dari e-learning SMP Negeri 1 Magetan. Oke, berikutnya penjelasannya seperti ini. Group text itu ada 3 bagian. Ikon-ikon yang terdapat pada group text adalah cover text, berfungsi untuk memilih dan menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya, jadi untuk mendesain. Yang kedua adalah blank text, berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dalam dokumen Microsoft Word yang sedang dikelola. Jadi menyisipkan halaman kosong di antara dokumen-dokumen yang ada. Yang ketiga adalah break text, ya, break text berfungsi untuk memisahkan teks atau paragraf dengan satu halaman kosong, ya. Jadi untuk ini adalah penggunaan text atau halaman, ya. Langsung Pak Novi tunjukkan seperti ini, kita praktekkan langsung. Anak-anak kalian perhatikan cover page seperti ini. Misalnya kalian membuat cover page, membuat dokumen. Nah, ini tinggal kalian ketik aja misalnya makalah TIK. Nah, misalnya di judulnya hardware. Ya, jadi nanti kalian bisa ikuti, bisa kalian mencoba sesuai dengan kebutuhan. Jadi baru nanti kalian ke halaman berikutnya. Itu untuk cover page. Untuk blank page berarti halaman kosong, ya. Jadi ya kalian membuat halaman kosong, ya, halaman kosong yang kalian butuhkan. Kalau page break berarti di antara halaman ini ya atau dokumennya sudah ada, nanti kalian sisipkan halaman kosong, ya. Tuh, itu untuk secara umum penggunaannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, ya. Group tables. Nah, ini nanti bisa kalian latihan, kami gunakan latihan untuk membuat modifikasi tabel, ya.
Grup tabel hanya berisi ikon tabel saja yang mempunyai fungsi untuk menyisipkan. Pengelolaannya sendiri dilakukan dengan memanfaatkan kotak dialog. Insert tabel, ada ikon insert table, ada ikon draw table, ada ikon convert text to table, ada ikon Excel spreadsheet, dan ikon quick table. Ikon-ikon tersebut akan muncul ketika ikon tabel diklik. Oke, langsung saja Pak Novi tunjukkan untuk penggunaan tabel ya. Nih, kalian perhatikan di sini ya, insert. Jadi semuanya ada di menu insert, menu tab insert. Ini ada kelompok tabel ya, ada kelompok topics, group pick, group tables. Ini kalian pelajari, dihafalkan ya. Di dalam grup illustration ini ada grup add-in juga ya, ada grup media, links, comment, header, footer, text, simbol ya. Nanti bisa kalian coba satu persatu. Oke, kita akan mencoba membuat tabel. Kita membuat tabel bisa menggunakan tampilan view seperti ini. Misalnya kita buat nih ya, 3 kolom 2 baris atau 2 baris 3 kolom seperti ini ya. Ini adalah 2 baris 3 kolom ya, 1 2 3. Oke, misalnya kita akan membuat lagi insert tables, insert table atau draw table ya. Kalau insert table berarti kita mau menentukan sendiri, diketik langsung. Misalnya kita bikin 4 kolom, kemudian 2 baris. Atau ditabalik 2 kolom, 4 baris. Ya, ini ada auto fit atau window, berarti nanti lebarnya disesuaikan. Kalau ini fix kolomnya, width-nya otomatis saja ya, oke. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan di sini ya. Ini bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, ini ada pengaturan tabel. Ini apa namanya, semacam desain ya. Misalnya kamu atur sendiri di sini. Terus kemudian bagaimana cara memberikan pewarnaan. Di sini ada setting pewarnaan. Kemudian tebal tipisnya garis, di sini kamu tinggal apa namanya, bisa kalian atur ya, di blok atau di atur sendiri nanti ya. Oke, berikutnya kita akan mencoba membuat tabel lagi di bawahnya sini. Nah, seperti ini berarti nanti kalian bisa buat tabel sesuai dengan keinginan ya. Oke, berikutnya saya akan mencoba membuat tabel seperti ini. Bagaimana caranya jika tabel yang kita buat itu kurang sesuai? Misalnya seperti ini. Oh, kolomnya kurang 1. Berarti tinggal diklik, klik kanan, insert kolom to the left, berarti sebelah kiri. Kalau kolom to the right, berarti sebelah kanan ya. Kemudian untuk menambah baris yang insert row above, berarti di atasnya. Kalau insert row below, di bawahnya. Coba saya akan menambahkan kolom di sebelah kanannya. Oke, jadi ada 4 kolom ya. Kemudian untuk baris, misalnya saya akan menyisipkan, ini saya beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan menyisipkan baris di antara 3 dan 4. Bagaimana caranya ya? Klik kanan, insert, kita akan memberikan baris di atasnya baris 4, berarti above. Ya, berarti di sini ada baris kosong di antara 3 dan 4 dan seterusnya. Misal kamu ingin menghapus, oh kolom 2-nya saya hapus atau baris 3-nya saya hapus kembali. Tinggal diklik, bisa pakai ini ya. Nah ya, kalau ini menghapus tabel bisa. Jadi klik di sini juga bisa ya. Klik delete row. Ya, jadi bisa di sini pakai icon menu yang ada di sini juga bisa ya. Di sini juga bisa insert, juga bisa ya, insert above atau insert below seperti ini. Ya, ini bisa kalian manipulasi, kalian coba untuk membuat tabel ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian mencoba di rumah ya. Kemudian untuk penggabungan misalnya, penggabung antar baris atau namanya merge cell ya. Tinggal klik di sini aja, klik.
Nah, kalian klik kanan, kemudian merge cell, menggabungkan dua kolom. Satu baris, dua kolom. Seperti ini. Kalau menggabungkan dua baris, ya tinggal ini aja. Seperti ini. Klik kanan, merge cell. Berarti menggabungkan dua baris, satu kolom. Oke, seperti itu caranya. Nanti kalian pelajari sesuai dengan tugas yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, materi berikutnya adalah insert atau group dari illustration. Ada 6 bagian, yaitu picture untuk menyisipkan gambar yang tersimpan baik di dalam komputer, flash disk, DVD, ataupun di media penyimpanan yang lain. Kemudian kedua adalah clip art, berfungsi untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang ada di library program Microsoft Word. Jadi sudah tersedia di dalam Microsoft Word. Yang ketiga, insert shape, berfungsi untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Ya, ada bangun datar, bangun ruang, gambar anak panah, dan sebagainya. Yang keempat, smart art, yaitu menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Ya, contohnya adalah penggunaan ikon ini adalah untuk membuat struktur organisasi. Yang kelima, chart, berfungsi untuk menyisipkan diagram yang terkait dengan data yang telah dibuat. Grafik ya. Yang keenam adalah screenshot, berfungsi untuk mengambil dan menyisipkan objek dengan atau dari hasil tangkapan layar komputer. Oke, langsung kita praktekkan untuk group illustration. Ya, kita akan mencoba membuat group illustration ya. Insert, mana illustration di sini. Nanti kalian coba satu persatu ya. Kita coba satu persatu. This device ya. Nih, saya akan mencari gambar. Bisa di sini ya, mencari gambar yang ada di sini. Atau kalian bisa mencari gambar yang ada di komputer kalian ya. Di sini bisa kalian cari gambarnya, misalnya gambar ini, insert. Oke. Nah, seperti ini. Kalian atur posisinya. Kemudian ada insert objek atau insert atau gambar yang ada di internet. Ya. Tapi syaratnya harus terhubung dengan internet. Seperti ini ya. Ini misalnya saya mengambil gambar Apple, kemudian saya akan ambil Apple 1, saya sisipkan di sini. Oke. Seperti ini ya anak-anak ya. Berikutnya, di sini gambarnya kan harus kita atur misalnya. Di sini kamu atur dengan cara wrap tag-nya, kamu atur misalnya in front of tag. Ya. Jadi seperti ini. Jadi tinggal kalian atur, kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga bisa kalian atur di desainnya ya, seperti ini. Ya, nanti kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah insert shape. Nih ya. Sesuai dengan tugas dari poster, kalian nanti bisa modifikasi poster yang kalian buat nanti dengan menggunakan bentuk-bentuk yang kalian butuhkan di kelompok illustration atau di insert shape ya. Di sini ada bentuk rectangle, di sini ada bentuk oval ya. Kemudian di sini ada bentuk bintang dan masih banyak lagi yang bisa kalian buat. Menyesuaikan, kamu bisa atur shaping-nya ya, shape fill-nya atau shading-nya ya, pewarnaannya seperti ini. Saya yakin anak-anak kalian sudah pernah menggunakan menu-menu yang ada di insert group illustration. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan lagi insert smart art ya, yang tadi saya sampaikan untuk pembuatan bagan organisasi ataupun bahkan jadwal. Di sini ada template-nya, ada macam-macam yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini kamu perhatikan, di sini ada banyak sekali, ada metrik juga, ada bagan seperti ini. Dia klik OK saja, nanti otomatis langsung
muncul. Jadi tinggal penggunaannya tinggal disesuaikan ya anak-anak. Berikutnya chart. Chart itu adalah pembuatan tabel ya. Seperti ini. Kalau datanya sudah ada, otomatis nanti kalian bisa membuat grafik ya. Ini datanya bisa kalian tentukan ya. Ini misalnya ini misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, di sini bisa kamu isi tahun 2018. Tahun 2019. Tahun 2020. Tahun 2021. Oke, seperti ini. Nanti bisa kalian cek ya. Nih, seperti ini. Chart detailnya nanti kamu ganti sendiri, misalnya grafik jumlah siswa dan seterusnya ya. Nanti kamu modifikasi. Di sini ada template tabelnya, layoutnya seperti ini ya. Ini tinggal kamu tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, seperti ini juga bisa, ataupun seperti ini ya. Nanti tinggal menyesuaikan sendiri. Ini ada akses title ya. Akses title itu biasanya untuk mengetikkan jumlah, misalnya di sini ya. Di sini saya klik double jumlah siswa. Nah, itu. Ini tuh ya, anak untuk yang grafik ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kalau screenshot nanti kalian coba sendiri ya. Screenshot ya. Itu kayak sniping tool ya. Berikutnya adalah kelompok atau grup link. Nah, grup link ini kita mencoba mempelajari grup link ya. Grup link ini seperti link sebuah website atau link ke file yang lain. Misalnya saya akan memberikan link di sini. Ini ada business is dokumen atau grade-nya dokumen atau email. Di sini coba saya akan memilih salah satu file yang ada di dokumen ya, misalnya ini, klik OK. Ini kalau misalnya kita sisipkan link, maka di sini otomatis linknya yang ada di komputer akan tersisipkan di sini dalam bentuk file apapun bisa. Di sini juga saya akan mungkin menyisipkan file misalnya berupa PDF. Nah, ini bisa semua ya. Bahkan saya juga bisa menyisipkan alamat sebuah website. Misalnya smpn1magetan.sch.id. Oke. Nah, ini juga otomatis langsung terbentuk di sini ya. Ini alamatnya. Nih tinggal dikontrol ya. Untuk caranya gimana cara membukanya? Ya klik aja, klik kontrol, CTRL-nya diklik, kemudian diklik kiri. Otomatis dia akan membuka menuju yang kita bikin tadi seperti ini ya. Ini misalnya yang atas tadi saya buka, atau yang kedua ya. Ini yes saja. Maka otomatis akan membuka ke file yang sudah kita buat tadi. Oke, untuk grup link. Berikutnya adalah grup header and footer. Ya, grup header and footer. Jadi grup header and footer itu tujuannya untuk memberikan catatan ya, catatan yang sama dari semua halaman. Contohnya untuk header, contohnya seperti ini. Saya akan memberikan catatan header di sini. Misalnya saya beri judul di header ya, di atas. Ini contohnya ini ada tulisan makalah ITK, atau misalnya di sini kelas 9 misalnya gitu ya. Ini juga bisa. Close. Ini ya, jadi dia akan ikut terus sampai
berapa halaman di sini. Jadi semuanya akan terikuti nanti semua. Ya, seperti ini. Nanti akan muncul ya. Berikutnya adalah insert. Ini juga bisa ya, atau di sini juga bisa di sini ya. Blank pic. Nah, oke ini. Bisa diketik data seperti ini. Nanti otomatis akan terikuti semua. Oke, berikutnya adalah insert footer. Nah, ini biasanya di halaman bawah ya, anak-anak. Ini seperti ini, kita pilih salah satu aja. Misalnya yang paling mudah saja ya. Ini ya, catatan kaki misalnya tugas TIK kelas 9 semester 1. Oke, nah nih. Ya, nanti ketika ini diberikan apa namanya footer di semua halaman, otomatis dia akan muncul nanti. Berikutnya adalah ini ya, page number. Nah, page number itu kita memberikan halaman misalnya pada bagian bottom of page, misalnya di sini. Nah, nih. Dimulai nomor page-nya berapa ya. Di sini nanti bisa kalian format page-nya bisa kalian tentukan sendiri. Nah, ini bisa pakai huruf ataupun angka dan dimulai pada nomor berapa di sini. Oke. Nanti di sini akan muncul di sini semua. Ya. Untuk semua halaman ya. Jadi nanti semua halaman akan terisi semua. Oke. Jadi untuk yang apa namanya? Insert header and footer dan page number seperti itu. Berikutnya adalah group text. Nah, group text ini biasanya yang kita pakai biasanya seperti ini. Ya, ini saya biarkan aja. Kita akan memberikan atau mencoba group text di sini. Yang paling sering kalian gunakan pasti bagian word out misalnya ya. Di sini misalnya kalian mencoba mengetikkan misalnya latihan seperti itu. Nah, ini saya kira sudah sering digunakan atau huruf hias ya. Atau kalian juga bisa mencoba di sini ada signature lines, ada date and time. Seperti ini, misalnya kalian ingin menyisipkan tanggal di sini. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian ada lagi kalian menyisipkan objek ya, misalnya objek atau tag form file. Objeknya itu objek yang ada di luar Microsoft Word ya. Nih, bisa kalian gunakan. Di sini juga bisa kalian gunakan untuk menyisipkan tag dalam bentuk teks ya. Di sini ada text box. Ya, text box itu berarti box tulisan yang ada di kotak seperti ini. Nanti tinggal kalian ganti aja misalnya artikel materi kelas 9 dan sebagainya ya, seperti itu untuk insert dari group text. Yang terakhir adalah group symbols. Ada dua, equation berfungsi untuk menyisipkan karakter khusus yang berhubungan dengan suatu persamaan, terutama yang berkaitan dengan materi eksak seperti matematika dan fisika. Kalau simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol atau karakter khusus yang telah disediakan Microsoft Word. Nih ya, kita akan mencoba untuk belajar insert equation ya. Di sini biasanya untuk pelajaran matematika yang sering kalian gunakan seperti ini, atau kalian mungkin bisa menyisipkan rumus-rumus yang ada di sini. Misalnya kalian equation insert new equation juga bisa. Ini juga banyak sekali ya. Nah, nih ya. Oke. Kalian tinggal pilih aja misalnya pecahan ya. Berarti 2/4 ya, seperti ini. Itu penggunaannya. Berikutnya insert simbol-simbol yang ada di matematika maupun di IPA ya, biasanya seperti itu. Ini more simbol. Nah, ini simbolnya banyak sekali.
nanti kalian bisa mencoba sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pelajaran ya. Jadi nanti kamu bisa menggunakannya untuk pelajaran yang lain ya, seperti ini. Insert. Oke, bisa dibesarkan tinggal seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian bisa mempelajari di PowerPoint yang sudah saya buat. Silakan di-download di e-learning masing-masing siswa. Sekali lagi, untuk anak-anak, kalian baca dengan seksama video pembelajaran ini dan juga materi yang ada di e-learning. Kalian baca dengan teliti tugas apa yang diberikan, kemudian kapan waktunya untuk mengumpulkan, kemudian kapan ada ulangan, dan kemudian kapan ada pertemuan tatap muka online atau video conference yang sudah disiapkan linknya di masing-masing kelas kalian yang ada di. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu di materi berikutnya. Salam sehat, sukses selalu untuk kalian semuanya. Terima kasih.